Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ketua kelasnya? Kelvin, boleh pimpin doanya Kelvin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada siapa? Dimas. Dimas, izin. Oke, selain Dimas? Yolanda. Yolanda, kemana Yolanda? Izin Menpoli. Berdua aja. Oke, apa kabar nak? Baik. Safir apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan membahas jurus 4 yang ikut pelatihan kemarin di Batam. Nah, hari ini apa judulnya Ani? Jaga konsistensi. Jaga konsistensi. Mari tumbuhkan kebiasaan positif. Oke, sebelum kita mulai, Ibu pengen buat kesepakatan layanan terlebih dahulu dengan kalian. Poin pertama silahkan dibaca Angelita. Mendengarkan penjelasan dari guru. Yang kedua bacakan Marcella. Yang terakhir bacakan Rahman. Oke, dari ketiga kesepakatan layanan ini sepakat atau ada yang pengen ubah? Nah, kalau sepakat bersama-sama kita terapkan ya. Oke, meledak nak, tolong dikondisikan ya. Oke, kemarin kita sudah pernah membahas tentang kelola emosi. Jadi hari ini kita membahas jurus 4 jaga konsistensi dan tujuan layanan kita hari ini. Boleh dibacakan Ricky. Apa Ricky tujuan layanan? Dan menghilangkan kebiasaan negatif. Oke, itu inti dari tujuan layanan jurus 4 hari ini. Tadi jurus 4-nya tentang apa nak? Jaga konsistensi. Mari tumbuhkan kebiasaan Positif. Oke, sebelum itu kita akan ice breaking terlebih dahulu. Boleh berdiri semuanya. Diri dulu. Tolong bukan balon yang nanti letak lagi balon. Silakan boleh. Oke, kelompok Marcella berwarna biru. Ingat kalian pernah? Biru. Kelompok Rahman warna coklat. Ingat? Oke, kelompok Ricky warna hijau. Nanti permainannya warna yang ibu sebutkan. Misalnya kalian lagi duduk nih, warna biru. Bilang pasti kelompok siapa yang berdiri? Kelompok Seviana. Oke, nah yang menjadi perwakilan kelompok untuk menyebutkan warna adalah Sabrina. Jadi nanti bisa bilang warna biru, kalian berdiri. Setelah itu Sabrina, setelah berdiri teman-temannya lah Sabrina langsung menyebutkan warna kelompok lain. Misal coklat, kelompok coklat berdiri, kelompok biru duduk. Ganti-gantian nih, paham? Oke, silakan duduk terlebih dahulu. Ibu akan memulai. Warna hijau. Ayo perwakilan kelompoknya Bu Zakir. Duduk hijau. Kelompok kalian perwakilannya Rahman. Warna apa? Dah, seperti itu permainannya. Paham? Oke, jadi kelompok kalian Zakir ya sebut. Oke, kelompok Rahman. Oke. Jadi di sini tadi siapa? Sabrina. Oke, silahkan konsentrasi. Coklat. Ya.
Ya. Gimana? Ayo, konsentrasi. Sekali lagi ya Mas, konsentrasi. Kita ganti. Kelvin nanti yang menyebutkan warna biar Kelvin konsentrasi. Kelvin, Zelby, dan Dani. Oke? Tiga. Doang, boleh konsentrasi. Nanti sebutkan kuat warnanya. Jadi perwakilan kelompok bisa gantian menyebutkan warna kelompok lain. Oke, Jalki? Konsentrasi ya. Biru. Oke, silahkan duduk semuanya. Oke, udah siap untuk mulai materi kita hari ini? Ya. Ya, kita udah ice breaking, seharusnya berkonsentrasi. Silahkan cari pasangannya masing-masing. Perempuan dan perempuan, laki-laki dan laki-laki. Ayo. Oke, boleh kalau misalnya kelompoknya tak ada pasangan laki-laki atau tak ada pasangan perempuan, boleh ganti. Kelompok Nabila pasangannya siapa? Rahman. Sama Rahman, berdua sama Rahman, tak mau ganti sama ini, sama Ani. Boleh dong ganti. Kelompok Sevi, kelompok Sevi. Boleh. Untuk sementara aja, cuma permainan kepala kanan. Silahkan berhadapan dengan rekannya. Zakir boleh bergabung sama kelompok Ani dan Zakir gabung sama Kelvin dan Ricky. Ada yang? Oh, sama ini ya Zakir. Zakir, pindah dulu Zakir ke situ. Atau kursi ini aja. Silahkan.
duit Oke, silakan dikerjakan lembar refleksi ini. Silakan dikerjakan lembar refleksi. Lembar refleksi kelompok kalian. Silakan dikerjakan. Sambil mengerjakan, ibu akan bertanya di ronde pertama kalian yang berhasil. Ada yang berhasil itu karena memang keinginan sendiri untuk membuka kepanan tangan atau karena paksaan. Ya, ayo, siapa yang memang tadi rela dibuka jalan kepanan tangan ini, kasihan sama kawannya gitu. Berhasil atau dengan paksaan? Tapi memang berhasil karena kamu yang buka atau memang dia yang melepaskan? Oke, dengan kekuatan yang berhasil. Kelompok kalian? Silakan dijawab. Oke, ronde kedua yang berhasil. Semua orang yang tadi duit. Perkara duit tadi hilanglah prinsip barang berharga di tangan. Oke, silakan dijawab. Sembari menjawab, kita akan isi materi hari ini. Silakan dibaca slide-nya Marcella. Marcella. Konsistensi. Konsistensi. Mata tulisannya kecil. Terlalu kecil Marcella. Oke, silakan dibaca Marcella. Apa konsistensi itu Marcella? Konsistensi adalah kemampuan seseorang untuk tetap berpegang pada nilai komitmen dan tindakan positif secara terus-menerus, meskipun menghadapi tantangan perubahan suasana hati atau tekanan dari luar. Oke, nah tadi sebenarnya permainan kepalan tangan itu bermakna. Kan tadi perintahnya apa nak? Kepalan tangan seolah-olah kalian sedang memegang benda berharga. Kita anggap benda berharga itu boleh bisa kalian punya prinsip hidup. Punya prinsip hidup? Punya. Nah, kenapa tadi ada yang prinsip hidupnya melihat duit lepas? Itu bisa terjadi dalam kehidupan? Bisa. Makanya kita belajar perlunya konsistensi. Konsistensi itu kata dasarnya adalah konsisten. Konsisten itu berarti ada komitmen di dalam diri, ada tindakan positif yang secara terus menerus. Yang namanya konsisten berarti terus menerus, berulang-ulang. Meskipun ada tantangan. Nah tadi makanya di permainan kepalan tangan, tantangannya itu membuka. Caranya ya terserah, apakah dengan mengiming-imingkan sesuatu. Ketika kalian konsisten, seharusnya kepalan tangan kalian tetap tertutup kan? Apa Septi? Kenapa Septi? Caca, boleh Caca? Nampaknya nggak bisa terakhir. Konsistensi sejati lahir bukan karena takut dihukum, tapi karena sadar bahwa yang dilakukan membawa kebaikan. Nanti kita intip apa kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Nampak? Nampak kan? Nampak Angelita? Oke, dalam kehidupan sehari-hari banyak perilaku positif yang berawal dari apa? Paksaan. Seperti bangun tidur, bangun pagi, belajar. Ada yang belajar masih dipaksa? Jujur aja nggak apa-apa. Ada yang tadi? Atau ada yang dipaksa dulu baru mau membantu orang tua? Tidak, sukarela membantu orang tua, tapi berasa hobi belajar. Ada kan yang membantu karena takut dimarah sama mama? Ada tidak yang belajar buat PR karena takut dihukum oleh guru? Ada? Jujur, ada atau tidak?
Nampak, silakan dibacakan. Muzakir. Paksaan membuat seseorang bergerak, kesadaran membuat seseorang bertahan. Perubahan yang diharapkan. 1. Awalnya murid melakukan karena berperan. 2. Lama-lama murid memahami alasan dan manfaatnya. 3. Akhirnya murid melakukan dengan kesadaran penuh tanpa lucu. jelas kalimat itu kan? Nah, Pernah nggak dengar kalimat kita bisa karena terbiasa. Awalnya dipaksa, lama-lama terbiasa. Tapi yang diharapkan di sini adalah kalian melakukan dari yang tadi terpaksa, kemudian kalian memiliki kesadaran diri. Aspek yang pertama, biasanya kalau paksaan itu nggak tindakan kalian lakukan karena ada tekanan, ada perintah dari orang apa? Dari orang lain, dari luar diri kamu. Daya kesadaran, tindakan yang dilakukan karena kalian memahami makna, manfaat, serta nilai positif dari hal yang ingin kalian lakukan. Oke, kalau paksaan itu biasa sumber motivasinya dari diri sendiri atau orang lain? Paksaan dari orang lain, betul. Orang lain itu misalnya bisa orang tua, bisa guru, bisa teman, bisa aturan. Oke, jelas Ani? Jelas loh. Kalau kesadaran biasanya dari dalam diri atau dari orang lain? Dalam diri. Terus ciri-ciri kalau yang paksaan dilakukan karena takut. Ya, biasanya yang paksaan ini tidak bertahan. Nah, perubahan itu tidak bertahan lama. Nah, ada bisa kasih contoh? Contohnya, ibu bilang ke anak yang terlambat, besok datang cepat ya. Kalau besok masih ibu tengok tidak datang cepat dalam seminggu ini, maka kamu akan mendapat sanksi. Kira-kira dia akan patuh tidak selama seminggu? Patuh, karena ada unsur hukuman, unsur paksaan. Tapi apakah akan bertahan lama? Tidak, karena tidak dari kesadaran. Bukan karena kesadarannya, bukan karena dia merasa perlu untuk datang pagi ke sekolah, bukan karena dia merasa butuh dengan ilmu, dengan nilai. Oke, yang selanjutnya kalau kesadaran, tentunya kalau kalian sadar ingin melakukan sesuatu biasanya akan ikhlas dan penuh tanggung jawab. Ada yang belajar karena terpaksa? Ada? Tidak. Berarti kalau kalian bilang tidak, seharusnya kalian belajar dilakukan dengan ikhlas, dengan tanggung jawab. Tadi yang bilang tidak itu ibu tanya, kalau ada PR langsung dikerjakan atau nunggu jawaban dari kawan? Langsung kerjakan baiknya. Ada yang harus dapat jawaban dari kawan dulu, atau ada yang harus dipanggil guru dulu? Tidak. Kalau ini gimana lagi? Nah, ingat ya nak, di sini kita membahas tujuannya bukan untuk menghukum kalian, tapi kita untuk perubahan dari perilaku yang kurang baik menjadi perilaku yang baik. Jadi tak perlu takut, jawabannya dengan jujur. Biasanya kalau kesadaran tindakan itu muncul dari keinginan sendirian. Oke, kalau contoh di sekolah, saya belajar karena takut dimarahi guru. Terserahlah siapapun gurunya, itu unsur paksaan. Kalau yang kesadaran, saya belajar karena ingin berkembang dan membanggakan diri sendiri. Apa salah? Nampak tak salah? Nampak? Oke, kalau nampak, biasanya yang paksaan itu motivasinya karena disuruh, takut hukuman dan ingin dipuji. Sampai situ paham tidak? Paham. Kalau paham, cobalah kalian tuliskan kebiasaan positif kalian 3 masing-masing, buka bukunya, kertas lembar boleh. 3 kebiasaan positif dan 3 kebiasaan negatif yang kamu lakukan. Positif dan
Tiga kebiasaan positif, tiga kebiasaan negatif. Ibu kasih waktu 1 menit lagi. Negatif. Atau gadang, atau nonton drakor sampai lupa waktu, kecanduan, game online. Ibu-ibu jangan dirami. Ayo masing-masing, diri masing-masing. Jangan tanya sama kawan, aku apa ya, aku apa ya. Yang tahu kebiasaan kamu hanyalah diri kamu. Ya, 3 positif dan 3 negatif. Hitungan kelima harus selesai. 1. Dua. Tiga. Empat. Oke, stop menulis. Stop menulis. Oke, siapa yang sudah siap? Angelita boleh disampaikan, dibacakan 3 kebiasaan positif Angelita. Mantap Angelita, kasih aplaus menang Angelita. Nah, sekarang 3 kebiasaan negatif Angelita, ada 3. Yang pertama apa Angelita? Oke. Oke. Suka mengganggu adik di balik membantu KPR ada tulisannya. Oke, kelompok Ani, coba bacakan 1 kebiasaan positif Ani. Apa Ani? 1 kebiasaan positif. Sama membantu adik. Oke, boleh. Kalau kebiasaan negatif Ani apa nih? Kita sampai jumpa ya saudara. Oke, nah silakan perhatikan layar di depan. Ini adalah 10 tombol ajaib daya perintah dalam diri. Jadi sebenarnya masing-masing dari diri kita itu punya 10 tombol di dalam diri. Yang pertama ada unsur kesenangan. Pernahkah kalian melakukan sesuatu karena memang berdasarkan senang? Oke. Kebanggaan. Pernahkah kalian merasa bangga? Keingintahuan. Pernahkah kalian kepo? Oke. Yang minat. Ada punya minat? Punya tujuan? Ini adalah 10 tombol inilah yang harus sebenarnya kita aktifkan untuk menumbuhkan kebiasaan positif dalam diri kita. Ada yang bisa kasih contoh kan? Ayo, ada yang bisa kasih contoh? Malu? Gak perlu takut salah. Kalau salah kita perbaiki sama-sama. Oke, tombol kebanggaan. Biasanya kalian melakukan sesuatu, bisa juara kelas, dipuji orang tua, atau diiming-imingkan sesuatu hadiah. Itu masuk ke mana kira-kira? Bisa masuk kebanggaan, bisa nggak pergi ke tujuan karena pengen dapatkan hadiah, makanya aku belajar dia. Bisa. Oke, kalau yang manfaat, kalian bisa kasih contoh? Aku ikut atletik karena apa manfaatnya?
situasinya. Karena tak suka diperintah, karena tak suka disuruh, makanya melakukan hal yang dilarang. Sampai itu paham? Paham. Kalau paham, kita lanjut ke gambar apa, Nak? Gambar lari. Adanya di sini berniat, aku mau olahraga setiap hari biar aku sehat, atau aku mau olahraga lari jogging biar aku kurus. Atau ada yang seperti itu kan? Kira-kira, Nak, kalau niatnya langsung satu hari setiap hari lari 10 km, bisa konsisten atau tidak? Tidak. Kenapa tidak, Nak? Iya, karena hari pertama semangat bisa 10 kilo, hari kedua 10 kilo, hari ketiga udah mulai tepar, hari keempat dah tak mampu lagi, karena langsung tubuh ini langsung kaget, Nak, karena perubahannya langsung signifikan, langsung drastis. Misalnya biasa bangun tidur jam 6, disuruh bangun tidur jam 4 subuh, mungkin atau tidak? Mungkin. Hari pertama mungkin, hari kedua belum tentu kan, alarm hidup dimatikan. Ada yang pernah seperti itu? Jadi perubahan itu intinya harus bertahap. Kalau ingin membangun habit yang positif, kebiasaan yang baik, maka harus prosesnya pelan-pelan. Dari bangun jam 6, jadi bangun jam 5.40 sampai 1 minggu dulu. Kira-kira bisa tak? Kalau misal dari jam 6 ke 5.40 atau dikurang 10 menit bisa? Bisa. Bertahan seminggu pasti bisa. Menjadi 5.30 itu bisa. Karena prosesnya sedikit-sedikit. Jadi perubahannya sehari selembar benang, setahun selembar baju, selembar kain. Sedikit demi sedikit, lama-lama perubahannya menjadi semangat kami. Oke, yang selanjutnya di sini ada kebiasaan itu, ada petunjuknya. Biasanya, Nah, kalau ini ingin berubah tidak kecanduan main HP, harusnya HP-nya diletak di mana? Apakah di depan kalian, di samping tempat tidur, atau disembunyikan seharusnya? Ya bagus, dalam lemari. Bisa HP-nya dititip dengan orang tua kalau memang mau membuat perubahan. Kalau HP di depan mata, maka akan muncul gairah, rasa penasaran, ting, bunyi notif. Siapa yang ngejar aku? Langsung gitu kan? Atau mungkin pengenlah scroll TikTok, nampak HP-nya kan? Jadi kalau pengen buat hal itu seperti itu, nah, hilangkan dulu dari pandangan matanya kalau misal tidak ingin bermain HP sampai larut malam. Jam 9 HP-nya disimpan, jangan diintip, notifnya dimatikan. Mode pesawat, jadi tidak ada bunyi notif masuk. Itu kalau mau buat perubahan. Paham? Kalau paham, lanjut kerjakan. Nah, ini bagikan riwayat kebiasaan tidur kalian. Ini pertama kalian kerjakan riwayat kebiasaan tidur 7 hari ke belakang. Jadi ingat-ingat aja, tak harus langsung pasti. Silahkan dijawab. Ini jadi jam, tulis jam tidurnya misal sehari yang lalu, berarti malam kemarin kamu tidurnya misal jam 9. 2 hari yang lalu kira-kira kamu pernah begadang nggak? Jam 10 atau jam 11, 12 gitu. Silahkan dijawab.
Berarti harus mulai berubah dari begadang menjadi tidak begadang. Kira-kira rencana tidurnya mulai malam, bisa lah sampai mulai malam hari ini. Kira-kira bakal tidur jam berapa? Setelah itu, setelah buat jadwal tidur, ini lembar ketiga ini boleh dikerjakan bersama teman kelompok. Apa yang menyebabkan kalian terlambat untuk tidur? Biasanya karena apa? Terus apa dampak dari terlambat tidur pada diri kalian? Misalnya terlambat datang ke sekolah, atau marah-marah orang tua karena lambat bangun. Terus ada lembar ini, situasi datang tepat waktu. Kalau paksaan itu biasanya datang tepat waktu karena takut dihukum guru. Kalau kesadaran datang tepat waktu karena memang pengen disiplin menghargai waktu. Nah, isi checklist. Kalau bisa kamu merasa kamu datang tepat waktu ke sekolah, silakan checklist di selalu kah, jarang kah, atau tidak pernah. Terus kalau yang membuat tugas, ini di kalau paksaan, kira-kira membuat tugas ini kalau unsur paksaan, karena apa? Unsur kesadaran, kenapa kamu membuat tugas di sini? Terus membuat tugasnya kira-kira kamu selalu kah, jarang kah, atau tidak pernah, dan begitu juga seterusnya. Tuh, ini bersih. Tadi siapa? Tadi ini. Iya betul, kita rencana ke belakang sama rencana kamu mulai malam ini. Kira-kira saya bakal begadang lari India kemarin takut jual. Aku lewat jual kemarin tadi. Tadi udah siap. Rencana tidurnya tadi. Siap. Rencana tidurnya. Ya. Udah Angelita? Kalau udah Angelita boleh baca riwayat tidur 7 hari ke belakang. Jam berapa aja Angelita tidur dan jam berapa Angelita bangun? Jam berapa tidur, bangun jam 4. Selama seminggu konsisten gitu. Kalau berubah, paling lama tidur jam berapa? Jam 10. Jam 10.
kita simpulkan materi hari ini. Tapi sebelum menyimpulkan, Ibu pengen setelah kita belajar tentang kebiasaan positif dan kebiasaan negatif, kalian pasti bisa membedakan kan yang mana yang baik dan yang buruk. Yang kita tolong diterapkan kebiasaan-kebiasaan positifnya dengan prinsip kesadaran. Kalau awalnya terpaksa, tapi harus belajar untuk menimbulkan rasa sadar diri. Hari ini kita sudah membahas materi apa tadi, Caca? Materi apa yang sudah kita bahas hari ini? Oke, jaga konsistensi. Angelita boleh simpulkan sedikit yang Angelita ingat tentang jaga konsistensi hari ini? Kira-kira ada membahas tentang kebiasaan positif, terus ada berdasarkan prinsip kesadaran dan paksaan. Yang mana yang harus kita lakukan, kesadaran atau paksaan? Kesadaran. Oke, Ibu bagikan lembar evaluasi, tolong diisi. Silakan diisi. Oke, nanti dikumpulkan. Ibu ucapkan terima kasih telah berpartisipasi aktif pada kegiatan layanan hari ini, dan ketua kelas boleh dipimpin doa dulu kalau sudah selesai. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.